Selalu ada kali pertama dalam kehidupan, seperti senyum pertama yang dapat membuka hari untuk sebuah cerita yang sudah menanti. Langkah awal yang masih tertatih sehingga harus terus berlatih. Berpeluh karena lelah pun tak apa agar langkah tetap terarah. Langkah demi langkah berubah begitu cepat menjadi sebuah larian untuk menggapai satu tujuan. Lalu membuat loncatan dan putaran dengan penuh perjuangan demi besarnya sebuah harapan, dan akan selalu ada langkah yang terus bergerak beriringan. Langkah-langkah untuk menyongsong masa depan Indonesia yang penuh keberagaman. Visi Indonesia 2045 disusun sejalan dengan impian ideal 2015-2085 yang ditulis oleh Presiden Joko Widodo 30 Desember 2015 di Merauke. Di tahun 2045, Indonesia akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global, di mana jumlah penduduk dunia diperkirakan menjadi hampir 10 miliar. Di tahun yang sama, diperkirakan 71% total output dunia berasal dari negara berkembang, dengan Asia menyumbang sekitar 54%. Indonesia keluar dari middle income trap menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036. Selanjutnya, menjadi negara maju dan kekuatan ekonomi kelima terbesar dunia pada tahun 2045. Sekitar 70% penduduk Indonesia merupakan kelas pendapatan menengah. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 319 juta pada tahun 2045, dengan tingkat harapan hidup menjadi sekitar 76 tahun. Proporsi usia produktif yang lebih besar merupakan salah satu penggerak pembangunan. Pertambahan penduduk akan mendorong urbanisasi sehingga sekitar 73% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Tingkat kecerdasan bangsa akan mengalami peningkatan dilihat dari peningkatan jumlah lulusan sains, teknologi, engineering, mathematics menjadi sekitar 2,8 juta di tahun 2045. Jumlah mahasiswa sains, teknologi, engineering, mathematics pun meningkat menjadi sekitar 9,4 juta. Peningkatan derajat kesehatan manusia Indonesia ditandai dengan turunnya angka kasus balita stunting menjadi 5% dan angka kematian ibu menurun dari 305 kasus per 100.000 kelahiran hidup menjadi hanya 61 kasus per 100.000 kelahiran hidup di seluruh kota dan kabupaten. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong pengeluaran R&D yang ditingkatkan dari 0,1% PDB pada tahun 2013 menjadi 1,5 sampai 2% PDB tahun 2045 yang berasal dari swasta, pemerintah, pendidikan tinggi, dan lembaga non-profit. Rasio arus masuk FDI terhadap PDB meningkat menjadi 4,5% pada tahun 2045, serta peranan investasi terhadap PDB meningkat menjadi sekitar 38% pada tahun 2045. Indonesia menjalankan kebijakan perdagangan yang terbuka dan adil. Pangsa ekspor Indonesia di pasar dunia akan meningkat menjadi 2% dan akan mengubah peringkat Indonesia ke urutan ke-10 eksportir dunia. Di tahun 2045, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dan digital terbesar di dunia yang akan mendorong pertumbuhan dan penggerak ekonomi berbasis inovasi. Peranan sektor industri akan meningkat sebanyak 26% di tahun 2045 dengan adanya penggerak ekonomi berbasis sumber daya alam, integrasi rantai hulu hilir bagian dari rantai nilai global, serta mendorong revolusi industri 4.0 yang diprioritaskan pada industri makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, dan elektronik. Sektor pariwisata Indonesia akan ditingkatkan hingga menjadi destinasi unggulan regional dan global. Arus wisatawan mancanegara tahun 2045 diperkirakan mencapai sekitar 74 juta kunjungan.
peran ekonomi maritim ditingkatkan dari 6,4% PDB menjadi 12,5% PDB pada tahun 2045 dengan menciptakan peradaban maritim dan kekuatan maritim yang handal. Ketahanan pangan dimantapkan bagi terwujudnya swasembada karbohidrat dan protein. Produktivitas petani meningkat 3,9 kali lipat pada tahun 2045. Peningkatan pembangunan dan kualitas hidup manusia juga tercapai dengan peningkatan ketahanan air. Peranan energi baru dan terbarukan ditingkatkan demi mengamankan ketahanan energi. Pengurangan emisi karbon sebesar 41% pada tahun 2045 menjadi bukti komitmen terhadap lingkungan hidup. Indonesia akan terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040 dengan kesenjangan pendapatan berada di tingkat yang ideal. Pemerataan daerah juga ditingkatkan dengan mendorong wilayah luar Jawa. Peranan KTI meningkat dari 20% pada tahun 2015 menjadi 25% pada tahun 2045. Pemerataan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan seluruh Indonesia secara fisik maupun virtual. Penguatan reformasi birokrasi dan kelembagaan pada seluruh sektor dan bidang. Pembangunan hukum dan pemberantasan korupsi diarahkan pada kesadaran masyarakat berbudaya hukum dan masyarakat anti korupsi. Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif di tingkat regional, OKI, dan PBB. Pertahanan dan keamanan yang modern dengan alutsistanya turut memajukan industri pertahanan sebagai pelaku utama global supply chain. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang selalu siap melangkah jauh ke depan. Harapan, keinginan sudah ada di depan mata. Saatnya kita lanjutkan langkah besar ini bersama.